Mengkisahkan tokoh reformasi Protestan. 10 November 1483, tepatnya di Eisleben, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Martin Luther. Karena ambisius dari ayahnya yang ingin sekali Luther menjadi seorang ahli hukum, akhirnya Luther masuk ke sekolah di Erfurt pada tahun 1501 untuk menuntut ilmu filsafat. 2 Juni 1501, saat ia sedang berada dalam perjalanan pulang menuju kampus, ia ditimpa oleh hujan keras beserta guru dan halilintar. Dengan sangat takut ia berseru, "Santa Ana yang baik, tolonglah aku mau menjadi rahib." Karena janji yang ia buat, terjadilah perubahan yang besar dalam hidupnya karena ia mau menepati janji itu. 2 minggu kemudian, ia diminta untuk masuk biara yang aturannya paling keras, yaitu biara Ordo Eremit Augustin. Karena keputusannya ini, ia mendapatkan respon negatif dari teman-temannya dan juga dari keluarganya, khususnya ayahnya Hans Luther yang kecewa dan marah besar. Di biara Augustin, Luther disuruh menuntun ilmu filsafat. Pada tahun 1507, ia ditabiskan menjadi imam. Ketika Luther masuk biara, ada satu soal yang menggelisahkan hatinya, satu masalah yang ingin sekali dipecahkannya. Tetapi siapakah yang mampu menjawabnya? Soal itu ialah bagaimana aku bisa mendapat suatu Allah yang ramani. Karena takut akan kiamat dan ingin sekali selamat, Luther berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan segala amalan yang mungkin dilakukan oleh manusia. Dengan tidak lelah ia berpuasa, berdoa, bersiara, melaksanakan pengakuan dosa dan lain-lain. Tetapi bukan mendapatkan damai dan ketentraman hati, ia malah merasa dirinya jauh dari rahmat Allah. Karena ia mengerti bahwa segala perbuatan manusia, meski sangat baik dan saleh pun tidak berharga di mata Tuhan. Mentornya Johann von Staupitz mencoba mengarahkan Luther agar dia hanya fokus kepada Yesus Kristus alih-alih dosanya. Di tahun 1916, Johann Tetzel, seorang imam Ordo Dominikan, dikirim ke Jerman oleh Kekaisaran Roma Suci untuk menjual surat pengampunan. Karena Johann Tetzel menjual surat pengampunan, 31 Oktober 1517, Luther menulis surat kepada von Brandenburg memprotes penjualan surat pengampunan demi mendapat dana membangun Basilika Santo Petrus di Roma. Di tengah studinya tentang kitab suci, ia mengalami pencerahan tak kala membaca Mazmur 22 saat mempersiapkan bahan kuliah. Di sana tertulis ratapan dan penderitaan Yesus ketika menghadapi penyaliban, sebuah ratapan yang mirip dengan kekecewaan Luther kepada agama dan Tuhan. 2 tahun kemudian, ketika mempersiapkan bahan kuliah tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia membaca orang benar bakal hidup oleh iman. Dia sempat merenungkan kalimat tersebut sebelum dia paham bahwa kunci keselamatan rohani bukan diperbudak dogma agama, tetapi percaya bahwa iman itu sendiri yang membawa keselamatan. Pada periode inilah dia mengalami perubahan besar dalam hidupnya sekaligus menandai terjadinya reformasi Protestan. Surat protes kepada Uskup Agung von Brandenburg kemudian dikenal sebagai 95 Theses, yang di dalam 2 pekan salinannya menyebar ke seluruh Jerman. Setelah tesesnya menyebar, Paus Leo mengirim surat berisi ancaman. Surat itu berisi ancaman Luther bakal mendapat ekskomunikasi kecuali dia menarik 41 kalimat dalam suratnya, termasuk teses dalam waktu 60 hari. Tetapi Luther bersikuku dia tidak bersalah dan meminta ditunjukkan dalil untuk mematahkan argumentasinya yang tidak bisa dilakukan dewan. Karena itu, dewan mengeluarkan dekret Worms berisi larangan bagi Luther untuk menulis dan mengumumkannya sebagai terpidana bid'ah.
Dekret itu membuatnya seolah dikutuk dan menjadi buronan. Tetapi ada seorang teman yang membantu Luther bersembunyi. Selama masa persembunyiannya, Luther menerjemahkan Kitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman supaya masyarakat bisa memahaminya. Meski berada dalam ancaman penangkapan, Luther memutuskan kembali ke kastil gereja Wittenberg yang berada di Eisenach. Di Mei 1522, dia mengatur sebuah gereja baru yang dikenal sebagai Lutheranisme yang ternyata mendapat dukungan para pangeran Jerman dan pengikut. Setahun kemudian, Luther menikah dengan Katrina von Bora, mantan biarawati yang meninggalkan biara dan mengungsi ke Wittenberg dan punya 6 anak. Antara 1533 hingga 1546, Luther mengabdi sebagai dekan teologi di Universitas Wittenberg. Saat itu kesehatannya mulai menurun. Pada 18 Februari 1546, pada pukul 2:45, Luther meninggal dunia dalam usia 62 tahun di Eisleben setelah terserang stroke. Jenazahnya dimakamkan di Wittenberg, tepatnya di bawah mimbar. Hanya satu hal saja yang dimaksudkan Luther. Ia mau membebaskan Injil dari belenggunya yang sudah berabad-abad lamanya merintanginya. Lutherlah yang pertama-tama sadar akan kesesakan dan kekilafan itu. Bahkan sedari zaman kemudian sesudah rasul-rasul, gereja salah mengerti Injil rahmat Tuhan. Oleh iman saja manusia dibenarkan berkat rahmat Allah. Bukan para klerus yang berkuasa dalam gereja Kristus, melainkan Alkitab saja. Semenjak Luther, gereja dapat menempuh suatu jalan baru, sebab kebenaran Injil sudah disadarinya kembali. Ini adalah perjalanan Martin Luther, salah satu tokoh reformasi Protestan.